Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, kembali lagi bersama saya di channel ini. Pada video kali ini saya ingin mencoba menjelaskan terkait penggunaan wali hakim di dalam pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama muslim. Jadi ada beberapa kondisi di mana pernikahan itu harus menggunakan wali hakim, tidak menggunakan wali nasab seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Sebelum saya menjelaskan kondisi apa saja yang seharusnya menggunakan wali hakim, harus diketahui dulu siapa yang bisa menjadi wali hakim. Kita tahu di dalam kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Bahkan disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 bahwa yang disebut wali hakim adalah kepala KUA, kecamatan atau petugas pencatat nikah luar negeri. Jadi kondisi apa saja yang diharuskan menggunakan atau bisa menggunakan wali hakim sebagai wali nikah di dalam pernikahan dalam umat Islam. Kondisi yang pertama yaitu adalah wali nasab tidak ada. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019. Wali nasab tidak ada. Artinya wali nasab yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, mulai dari ayah kandung, kakek, terus sampai ke saudara seayah seibu, saudara seayah dan selanjutnya, itu semuanya tidak ada atau tidak memenuhi syarat, misalkan beragama bukan Islam. Maka ketika kehabisan semua wali itu, dalam pelaksanaan akad nikahnya seorang perempuan ketika ingin menikah maka menggunakan wali hakim. Kondisi yang kedua yaitu adalah wali adol. Apa itu wali adol? Wali adol adalah kondisi di mana wali dari seorang perempuan, misalkan ayahnya, tidak mau menjadi wali nikah dalam pernikahan putrinya dikarenakan beberapa hal. Ya, misalkan dia tidak setuju dengan calon yang dipilih oleh anak perempuannya terkait masalah ekonomi dan lain sebagainya. Maka pada kondisi ini ketika wali ini adol, tidak serta-merta kepala KUA bisa menikahkan dengan sebagai wali hakim, tetapi harus dulu mengajukan ke pengadilan agama setempat untuk diputuskan bahwa memang walinya wali adol. Lalu setelah ada putusan dari pengadilan agama bahwa memang wali dari si perempuan sudah adol atau mogok untuk menjadi walinya, maka bisa kepala KUA kemudian menjadi wali hakim dengan status wali hakimnya menikahkan perempuan tersebut dengan seorang laki-laki yang dipilihnya. Tetapi pada prakteknya, bahkan disebutkan pada Peraturan Menteri Agama, misalkan ketika hari H pelaksanaan ternyata wali nikahnya sudah berubah pikiran dan membuka hatinya untuk menerima pilihan dari anak perempuannya, maka pelaksanaan digunakan dengan menggunakan wali nasab sebagaimana seharusnya. Kondisi yang ketiga yang bisa menggunakan wali hakim adalah wali tidak diketahui keberadaannya, atau dalam istilah fikih kondisi ini disebut dengan wali mafqud. Jadi ada misalkan ayah dari si perempuan keluar kota, tidak diketahui dia keluar ke daerah mana, dan juga tidak diketahui dia meninggal atau masih hidup. Ya, maka kondisi pada hal ini dalam pernikahan perempuan tersebut bisa menggunakan wali hakim dengan alasan wali mafqud atau tidak diketahui keberadaannya. Sebagaimana Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 bahwa pada kondisi wali tidak diketahui keberadaannya, calon pengantin harus juga dalam pengakuannya bahwa orang tua atau walinya tidak diketahui keberadaannya juga membuat pernyataan bermaterai dengan disaksikan dua orang saksi yang laki-laki dan ditandatangani oleh kepala desa atau lurah setempat. Kondisi selanjutnya yang bisa menggunakan wali hakim dalam pernikahan seorang perempuan yaitu adalah wali nasab tidak ada yang beragama Islam. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Misalkan dia sudah kehabisan wali, walinya meninggal semua,
atau walinya tidak ada yang beragama Islam atau beragama lain dari si perempuan, maka penggunaan walinya menggunakan wali hakim. Kita tahu bahwa ada hadis fa inna sultana waliyuman la waliyalah. Sesungguhnya sultan itu bisa menjadi wali dari orang yang tidak ada wali. Kondisi selanjutnya yang bisa menggunakan wali hakim dalam pernikahannya adalah walinya dalam keadaan berihram. Ya, kita tahu bahwa dalam agama Islam, dalam fikih Islam, orang yang ihram dilarang untuk menikah dan dilarang untuk menikahkan. Menikahkan artinya seorang wali menikahkan putrinya atau dia menikah sendiri. Itu dilarang ketika dalam kondisi ihram. Baik ihramnya itu adalah ihram haji ataupun ihram umrah. Kondisi yang lain yaitu adalah walinya tidak dapat dihadirkan atau tidak dapat ditemui karena sedang berada di penjara. Pada kondisi seperti itu, maka dalam pernikahannya si perempuan bisa menggunakan wali hakim, tetapi harus ada surat keterangan dari instansi yang berwenang. Misalkan dari rumah tahanan dan lain sebagainya yang benar-benar menyatakan bahwa si ayah dari si perempuan dalam kondisi tidak bisa ditemui dan tidak bisa dihadirkan karena menjalani hukuman bla 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 bla. Kondisi yang lain yaitu ada wali yang menikahkan menjadi pengantin itu sendiri. Nah, ini kondisinya kompleks. Misalkan seperti ini, si perempuan ayahnya meninggal, kakeknya meninggal, tidak punya saudara laki-laki misalkan, terus dia ayahnya punya saudara laki-laki atau yang disebut paman dari si perempuan, tetapi sudah meninggal, tetapi pamannya ini punya anak laki-laki atau yang biasa disebut dengan sepupu dari si perempuan. Kita tahu bahwa sepupu di dalam Islam itu boleh menikah, artinya tidak mahram. Maka ketika melaksanakan pernikahan antara sepupu dengan si perempuan itu, sementara dia tidak punya wali selain sepupunya itu, maka kondisi seperti itu mengharuskan yang menjadi wali nikah dalam pernikahannya adalah wali hakim atau kepala KUA setempat, atau misalkan kalau menikah di luar negeri menggunakan pegawai pencatat nikah di luar negeri. Bagaimana dengan kondisi walinya ada di luar kota, ya, di luar yang tidak bisa hadir ke tempat pelaksanaan akad nikah. Misalkan si perempuan akan menikah di Surabaya, sementara walinya ada di Papua, sedang menjalankan tugas dinas dan lain sebagainya. Dan pada hari H tidak bisa hadir karena alasan misalkan PPKM, sehingga dia tidak bisa keluar kota untuk menghadiri acara pernikahan anaknya sendiri sebagai wali nikah. Bagaimana teknisnya? Apakah langsung pindah wali hakim? Tidak. Pada kondisi ini tidak bisa pindah pada wali hakim. Kenapa? Karena walinya ada dan diketahui tempat tinggalnya. Maka bagaimana pelaksananya? Pelaksananya adalah dengan cara taukil wali bil kitabah. Ini si wali datang ke KUA setempat, misalkan dia ada di Papua, datang ke KUA di kecamatannya untuk membuat surat pernyataan mewakilkan perwaliannya kepada A, atau biasanya yang dilaksanakan itu mewakilkan kepada kepala KUA yang akan melaksanakan pernikahan putrinya, dengan ditandatangani kepala KUA di mana seorang ayah ini atau walinya ini berada, misalkan di Papua. Jadi datang ke KUA untuk minta surat taukil wali bil kitabah, dan dia menyatakan perwaliannya di depan kepala KUA di daerah Papua itu untuk memasrahkan atau pasrah wakil wali terhadap kepala KUA yang ada di wilayah putrinya akan menikah. Jadi tidak bisa menggunakan wali hakim, harus dengan tetap dia menjadi wali tetapi diwakilkan. Karena jaraknya jauh, maka taukil walinya dengan taukil wali bil kitabah. Itu sudah formatnya sudah ada, tiap KUA sudah punya. Jadi misalkan ada dari teman-teman yang ada kasus yang sama seperti yang saya jelaskan, maka cukup datang ke KUA, Pak, saya ingin menjadi wali dari putri saya yang ada di A, daerah A, tetapi saya tidak bisa menghadiri karena alasan bla 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 bla, maka saya ingin mewakilkan perwalian saya kepada kepala KUA di tempat putri saya ingin menikah. Maka di depan kepala KUA itu kemudian dia membuat surat dan ditandangani oleh kepala KUA di sana dan disaksikan oleh 2 orang. Saya rasa itu. Terima kasih sudah melihat video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila dirasa
ini dibutuhkan oleh teman-teman terkait informasi ini, maka silahkan di-share, dibagikan, dan jangan lupa saya berharap ada bantuan like dan subscribe pada channel ini. Sekali lagi terima kasih, tetap menerima koreksi apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.